Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz Khalili bin Haji Ahmad Khalil, putra dari Ketua KBIH Arafah, juga yang terhormat para calon kepala jemaah haji, insyaallah ya. Tak usah kita sebut calon lah, kalau calon nanti lama, mudah-mudahan ya. Para jamaah haji rahimakumullah, amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini masih hari raya Idul Fitri, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, kita pertemuan manasik pada kali ini kita isi dengan halal bihalal ya. Jadi Allah berfirman, kita nanti kalau berangkat ke Mekah itu fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, ini penting nih. Jadi kalau orang udah haji atau umroh, fala rafatha, tak boleh ngomong jorok, tak boleh maki-maki, tak boleh carot-carot. Biasa di Pontianak suka ngomong carot. Sekarang tahan. Biasa kan kita terlepas tuh karena udah kebiasaan. Makanya saya pernah nyampaikan dan saya share di grup ya, ada Nabi mengatakan ya, orang kalau udah umur 40 lebih tak ada berubah, biasanya sampai mati bayar tak berubah. Umur 40 lebih masih suka mencarut, masih suka nak meramput, tak berbual, di warung kopi duduk 5 jam, cerita miliaran, kopi pancong, ngutang lagi, duit dompet 2.000. Ini betul, ada hadis Nabi. Kalau umur 40 lebih belum berubah, biasanya sampai mati tak payah tak berubah. 40 lebih masih suka main judi, 40 lebih masih suka main perempuan, 40 lebih masih suka nongkrong di warung kopi, tapi tak pernah ke masjid. Ada orang komen di TikTok saya, Ustadz ini suudon berburuk sangka. Ya, akhirnya saya bilang, maksud saya ke warung kopi tapi tak pernah ke masjid. Ke warung kopi sila Pak, tak apa-apa. Tapi kalau waktu masjid, ke masjid. Bukan ke warung kopi tapi tak pernah ke masjid. Silahkan mau ke warung kopi, silahkan. Saya ke warung kopi biasa Pak. Jadi fala rafatha, hati-hati kita mau berangkat haji ini. Di sana tempatnya suci. Ya, waman dakhalahu kana amina. Barang siapa masuk ke Mekah Madinah kana amina, maka dia aman. Saking sucinya tempat tersebut, makanya disebut tanah haram. Maksudnya tanah haram apa? Haram itu ada 2 arti. Pertama, haram artinya mulia, tanah mulia. Yang kedua, tanah haram berbuat dosa. Bayangkan, jangankan manusia, hewan masuk ke Mekah Madinah aman. Kalau tidak percaya coba lihat burung merpati yang pernah umroh atau pernah haji dulu. Banyak tak burung merpati? Andaikan burung merpati yang ada di Mekah yang ratusan ribu tuh ada di Pontianak, kira-kira hidup tak 3 hari itu burung? Ditempel kena bapak-bapak. Saya mau ikut gak apa enak gak tuh ya. Tapi di sana aman. Makanya karena situ tempat suci, hati-hati kita jaga. Ya, jaga mulut kita, apalagi di Mekah. Mekah nih Bapak Ibu, kalau kita sholat, kita beribadah, pahalanya 100.000 di Mekah. Kalau di Madinah, pahalanya 1.000. Ya. Tapi sebaliknya, kita buat dosa, mencarot, maki di Mekah, dosanya baru 100.000. Makanya nanti ini kan ada yang ditunjuk jadi karom. Karom tuh kepala rombongan, memimpin 42 regu peserta. Dipecah lagi menjadi karu. Karu nanti itu dibagi 4. Karu itu kepala regu. Di atas karu karom. Karom namanya kepala rombongan. Itu udah ditunjuk. Nanti Bapak mungkin disebut nama. Ya, Pak Ustadz kami tak siap. Bismillah, siap. Niatkan bantu orang ibadah. Bantu orang ibadah Pak, di Mekah 100.000 pahalanya. Nggak berat batu gasnya. Karung karu itu nggak berat. Bukan disuruh mekol koper, tak ada.
Paling tugasnya apa? Data, kalau ada yang sakit, lapor. Apa lagi tugasnya? Keliling kamar. Contohnya, ayo siap-siap, kita mau berangkat. Itu tugasnya. Gitu-gitu bah. Tak ada suruh mikul koper, tak ada. Atau suruh ngajak belanja, tak ada. Ya, tak ada berat tugasnya. Dan dapat gaji kalau tidak salah. Berapa gaji? Kecil, bah kecil. Ya, ya bukan kita tidak lihat gajinya. Memang gajinya tidak besar. Tapi kita lihat pahalanya. Sampai nanti kadang-kadang nih. Kan banyak yang pakai kursi roda rencana nih kan. Kawan-kawan kita yang kursi roda. Ya, itu kita berebut pahala. Gimana? Kalau umpama sedangkan dia tidak bawa keluarga. Dia mau pakai kursi roda. Umpamanya, kalau saya, Pak Ustadz lah yang bawa. Oke, saya bisa 1 orang. Kalau yang pakai kursi roda 5 orang, gimana sih nak dorong? Caranya kita harus pandai. Karena pahalanya 100.000 Pak. Di Mekah 100.000, di Madinah 1.000. Kalau kita buat ibadah, tapi sebaliknya, kalau kita mencarut maki di Mekah, dibalas dosanya 100.000. Fala rafata yang pertama, wala fusuqa. Ndak boleh berbuat fasik. Apa tuh fasik? Fasik tuh buat dosa, terutama mata. Makanya laki-laki dengan perempuan beda Pak. Nangisnya beda. Kalau laki-laki nangis tutup mata. Ini laki-laki, matanya tutup. Laki-laki. Ngapa pula? Karena dia tahu matanya banyak dosa. Kalau perempuan nangis tutup mulut. Ngapa pula? Dia tahu mulutnya banyak dosa. Mata laki-laki. Hati-hati Pak ya, jaga mata Pak. Ini banyak dosa mata kita nih Pak laki-laki. Apalagi di sana Pak, ya Allah, cewek-cewek Pak, bening-bening Pak. Bisa lupa bini Bapak. Bayangkan dari Eropa, ngumpul tuh. Dari mana lagi? Arab. Belum lagi dari kampung saya India. Oh, banyak. Makanya kita jaga nih. Kita ngelihat cewek di Pontianak nih, ngelihat perempuan di Pontianak dengan nafsu, dosanya satu. Tapi kalau kita ngelihat perempuan di sana dengan nafsu, dosanya 100.000. Saya pernah nih ketika tawaf bawa jamaah, ini ada 2 orang Pak, 2 orang. Jadi dia ngomong di samping saya, ya dia ngelihat cewek lalu bilang kawan, cantik kata dia. Di depan Ka'bah. Kata kawan, iyo cantik, putih lagi. Hidung mancung lagi. Astagfirullah dalam hati saya. Ya, saya mau nasihati takut tersinggung kan. Kalau jamaah saya nasihati, bukan jamaah saya. Ini dosanya apa? 100.000. Makanya jaga nih penyakit laki-laki nih mata. Penyakit perempuan mulut. Makanya perempuan kalau nangis rata-rata jarang perempuan nangis tutup mata, jarang. Kebanyakan perempuan nangis tutup mulut. Ngapa? Karena mulutnya banyak dosa. Makanya kata ulama, al-lisan shogir jirmuh kabir jurmuh. Mulut nih bentuknya kecil, tapi walaupun mulut bentuknya kecil, kabir jurmuh, dosanya besar. Gara-gara mulut sama-sama tetangga bermusuh, sampai tak pergi raya-raya, kan? Gara-gara mulut suami istri bercerai. Ini gara-gara mulut. Ya, makanya Bu, hati-hati Bu, jaga lisan kita Bu. Ingat Bu ya, ingat. Kalau masih pengantin baru, yang dicari dari ibu, dari istri, muka yang cantik. Pengantin baru, bapak pertama kawin, dicari, dilihat muka istri yang cantik, body yang seksi. Tapi kalau udah pengantin yang udah 50 tahun, tak ada diperlukan lagi muka yang cantik. Yang udah punya anak 2, 3, tak ada diperlukan lagi muka istri yang cantik. Yang diperlukan apa dari suami Bu? Mulut yang cantik, kata-kata yang cantik, kata-kata yang lemah lembut. Itu yang diperlukan oleh suami. Saya tanya Pak, jujur Pak, jujur. Jujur Pak ya, jangan takut istri Pak, jangan takut. Anggap ibu tak ada. Jujur. Bapak punya istri cantik Pak. Bahkan dia jadi Miss apa tuh? Miss Universe ya. Perempuan tercantik juara 1 sedunia. Cantik. Cuma mulutnya Pak, ya Allah, mulutnya Pak. Tiap hari bapak dibilang setan, ya. Bokok dimaki, keledai, kambing, semua nama hewan keluar Pak. Tiba-tiba ada kambing lewat. Jadi ketika bapak istri bapak yang cantik maki-maki nyakitkan hati, tiba-tiba ada kambing lewat. Jawab Pak. Cantik istri bapak apa cantik kambing? Tak berani Bu, tak berani. Nanti ya Pak Ustadz di belakang dia kata dia. Bukan apa, emang penyakit suami Pak. Di akhir zaman nih, di akhir zaman banyak suami takut istri. Singkatannya DKI, di bawah ketiak istri. Badan jak besar, oh ikut fitness, besar. Sama-sama laki-laki. Apa boy? Tobok tiko ya.
Kena bininya, padahal bininya tinggi semampai semeter pun tak sampai. Kena bini baru keluar rumah semenit. Keluar rumah, bini nelpon, "Bang, mana kau?" "Ke depan." Balik. Makanya bu, menurut penelitian lebih banyak suami mati dulu daripada istri. Betul. Walaupun suami ibu lebih muda, istri lebih tua, banyak suami mati dulu. Ngapa banyak suami mati dulu? Karena banyak suami kena penyakit terkejut mati. Jadi jaga, wala fusuqa, jangan sampai bermaksiat, hati-hati. Termasuk maksiat apa nih? Termasuk maksiat biasanya bapak-bapak paling banyak nih. Ya, dianggap Mekah tuh kayak rumah seorang. Hotel tuh kayak rumah seorang, seloi ya pakai celana pendek di kamar. Nggak boleh Pak, haram Pak, haram. Aurat laki-laki yang wajib ditutup mulai dari atas pusar sampai di bawah lutut, wajib. Bapak buka haram Pak. Di Pontianak bapak buka dosanya 1, di Mekah 100.000. Hati-hati, bisa nggak mabrur Pak. Kadang-kadang diberitahu tak terima. Ada tuh jamaah sih beritahu, "Pak, haram Pak." Pak Ustadz, masih tua saya daripada Pak Ustadz mengajarkan kami. Kami dari dulu dah gini. Dari bujang kami gini. Pak Ustadz baru lahir. Hati-hati Pak ya. Makanya main bola Pak Ustadz. Saya main bola, boleh. Main bola boleh, tapi jangan gara-gara main bola kita maksiat pada Allah. Joget apa-apa, olahraga, lari-lari, boleh sunnah. Berenang boleh sunnah, tapi ingat jangan gara-gara kita olahraga bermaksiat kepada Allah. Saya main bola Pak, apalagi di pondok dulu main bola. Buya Yahya tuh kakak kelas saya. Ya, di pondok dulu main bola. Cuma di pondok main bola nih. Ustadz Rusdi nih yang pakai baju biru kacamata, kakak kelas saya di pondok dulu tuh. Itu keamanan, saya paling takut beliau tuh. Beliau kalau udah megang senter, lari saya takut. Di pondok dengan beliau ini main bola. Cuma main bola di pondok pakai kain. Jadi enak kalau jadi kiper Pak. Jadi kiper Pak enak gol. Enggak pula ngangkang ya tak gol lah. Jadi hati-hati itu Bapak, ini banyak Pak. Bisa-bisa tidak mabrur Pak hajinya Pak ya. Jangan sampai gara-gara bentang-bentang di kamar dengan kawan pakai celana pendek, tak boleh, haram. Pakai celana di bawah lutut, di atas pusar. Bahkan kalau Bapak tengah umroh, tawaf pakai kain ihram nih, kain ihram. Nampak pusarnya, tawafnya tidak sah. Atau diangkat sampai nampak lututnya, tawafnya tidak sah. Begitu pula sholat, tidak sah. Sedangkan ibu-ibu, kalau ibu-ibu ini banyak, ya tidak ada ibu-ibu pakai celana pendek. Di Mekah tidak ada. Yang banyak ibu begini nih, nampak apa? Yang bikin tak sah tawafnya, yang bikin tak sah sholatnya, sebuti ya nampak apa tuh Bu? Rambut. Hati-hati Bu. Sebutik rambut perempuan tuh aurat. Nampak sebutik ndak sah sholatnya, nampak sebutik ndak sah tawafnya, ndak sah hajinya. Bukan ndak mabrur, ndak sah. Percuma, hati-hati. Makanya nanti jangan lupa Bu, bawa dalaman Bu ya. 5.000 apa 10.000 gitu kalau ndak salah harganya. Jadi fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang paling banyak ini nomor 3. Wala jidala fil hajj. Jangan kelahi, jangan berdebat. Banyak hal-hal yang bikin kita emosi di sana Pak. Paling banyak sikit-sikit kelahi. Di antaranya yang bikin kita emosi nanti di Padang Arafah, di Musdalifah, di Mina, ngantri WC. Bayangkan WC-nya banyak, coba yang ngantri juga banyak. Kadang-kadang kalau udah datang ngantri 20 orang Pak ngantri. Kalau sampai mencret bisa terkencet di situ tuh. Bayangkan 20 orang. Itu banyak bertumpuk. Ya, apalagi biasa kelahi, berebut bis. Ini banyak kelahi. Kalau tidak sabar, hati-hati. Ya. Biasanya Allah tampakkan di situ. Allah tampakkan bahwa kita di sini suka maki, suka apa, Allah tampakkan di situ. Kecuali kita niat dari sini. Ya Allah, saya niat ya Allah haji semata-mata memenuhi panggilanmu. Jangan kau tampakkan maksiat saya. Jangan kau campakkan kejelekan saya di sana ya Allah. Insya Allah Allah tidak tampakkan. Ini banyak hal-hal yang bikin kita emosi. Nasi terlambat. Ya, nasi terlambat. Yang disalahkan saya. Ngapa pula Pak Ustaz nasi terlambat? Bukan saya yang ngurus nasi, pemerintah. Ngapa pula saya diomel? Ya. Jadi hal-hal kayak gitu Pak, anggap balik kan ya. Kalau ada kejadian kayak gitu, nasi terlambat,
kita ngantri WC panjang, balikkan ke kita. Oh, ini mungkin dosa aku mungkin nih. Allah balas ke aku. Oh, barang kita hilang, ini mungkin aku masin, malas nak sedekah. Allah ambil hartaku dengan cara lain. Allah ambil hartaku dengan cara paksa. Makanya kalau pakai tas, kita kan dapat tas kecil tuh untuk tempat paspor, tempat duit. Jangan selempangkan tas di belakang. Jangan selempangkan tas di samping. Selalu selempangkan tas di depan. Ngapa? Banyak kejadian. Ada jamaah ketika ngajak belanja ke toko emas, dia bawa duit 15 juta. Ketika diajak belanja, oke, deal harga emas. Ketika nak ngambil duitnya, tasnya udah bolong, duitnya hilang. Hati-hati, di sana ndak semuanya Abu Bakar. Ada abu-abu yang lain, Abu Janda, Abu Jahal, Abu Lahab, banyak. Makanya hati-hati ya. Atas selalu keamanan. Ini kita kerjasama. Mulai kemarin, hari ini sampai seterusnya kita balik ke Pontianak. Di Mekah balik Pontianak. Semua ada keluarga kita nih. Semua ada keluarga kita nih sekarang ya. Nggak ada orang Pontianak ini itu nggak ada. Orang suku ini nggak ada. Semua saudara kita. Senang, susah. Kita harus kompak, kita harus kerjasama. Makanya nanti ada kepala rombongan, ada kepala regu. Bukan kepala rombongan memang yang ngatur rombongan, tapi juga para peserta harus bekerja sama membantu kepala rombongan. Contoh nanti ngambil nasi, ya kan, ngambil nasi itu kan nanti dipiket. Ada nanti Pak, ada jadwal piket ngambil nasi. Bukan saya, kan Pak Ustadz. Jangan pula Pak Ustadz ngambil nasi. Bukan saya dapat jadwal juga. Maksudnya kalau saya ngambil semua gimana nak bawa, nak mikul ya 100 lebih. Jadi ada piket. Jangan pula nak merasa Pak Ustaz tak bisa. Saya ni kepala kantor. Masa saya bagi nasi? Di sana ndak ada kepala kantor. Mohon maaf ya. Ndak ada kepala bidang. Ndak ada Pak Ustaz, dicabut semua. Nanti gelar saya sebagai ustadz nih yang punya pondok biasa ceramah, nanti gelarnya saya gantung di Bandara Supadio, saya simpan. Di Mekah ndak ada Pak Ustadz lagi lah. Kawan semuanya ya, kulinya jamaah. Jadi nak nyuruh sila. Tapi nanti nyampe Pontianak saya ambil lagi ustadznya, lain lagi cerita. Lain lagi. Gurau ya. Jadi hati-hati, wala jidala. Jadi dulu saya nih ada orang dulu ketika di Mekah nih, ya cemburu ke saya Bapak Ibu. Jangan sampai terjadi lagi. Yang lucunya apa? Suaminya umur 81, bininya umur 75. Jadi namanya orang tua sakit-sakitan, ndak sehat. Kalau jalan dia megang saya, lebih tua dari mak saya. Mak saya baru 60 lebih, ini 75 dah. Karena dia tak sehat, jadi kalau manjit pegang saya begini, takut hilang. Kena suaminya saya dipegihan. Pak Ustadz jangan getek-getek ya kata dia. Masih lebih tua dari nenek saya masih muda. Masya Allah, saya sabar. Ya Pak, maaf Pak, kata saya kan. Masya Allah beliau nih Bu ya, dapat seminggu balik datang ke rumah saya. Saya dibawa diberi Indomie, diberi beras, diberi apa banyak oleh-oleh, minta maaf dia, Masya Allah. Nah jadi kita jaga ya, jangan sampai tadi. Jangan sampai, intinya jangan sampai buat dosa. Kita buat dosa di Pontianak, dosanya 1, di sana 100.000. Saking mulia di tempat tersebut. Jadi andaikan kita sekarang ini kita banyak dosa kepada Allah, kepada keluarga kita, kepada Allah udah pasti, terutama juga kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Ayo nih sekarang mumpung masih ada Idul Fitri, saling memaafkan. Jangan sampai ada dendam. Nggak ada gunanya Bapak Haji Pak kalau masih musuh Pak di Pontianak nih Pak. Umpama Bapak sekarang memusuh adik-beradik, memusuh ipar, keluarga, saudara, sepupu. Sebelum berangkat cepat minta maaf. Jangan gengsi. Kadang-kadang mohon maaf. Ada orang yang gengsi. Untuk apa aku minta maaf ke dia? Aku nih abang ipar dia. Aku datuk dia. Aku paman dia. Aku lebih tua dari dia. Dia loh yang muda. Minta maaf ke aku. Aku tak ada salah. Ngapa pula aku minta maaf? Dia loh yang minta maaf ke aku. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Sebaik-baik orang Islam ialah orang yang memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepadanya sebelum orang tersebut minta maaf. Ibu bapak punya tetangga nyuri ayam bapak ibu dicuri. Sebelum dia minta maaf, bapak ibu pergi ke rumah dia.
Yanto, mama maaf ya kalau nama Yanto ya. Toh, aku tahu yang curi ayam aku kau. Nah, kabar CCTV buktinya ada di HP. Nggak apa-apa lah, aku maafkan. Tapi kau jangan curi ayam lagi. Kalau kau minta betul-betul aku beri, aku maafkan toh ya. Ini orang paling bagus, paling sikit. Kalau ada orang minta maaf, kita maafkan. Ini kadang-kadang 7 turunan aku tak maafkan. Biarlah, tak maafkan. Ini akhirnya kita yang dapat dosa. Ada orang punya salah pada kita, minta maaf. Lalu kita tidak beri maaf. Terbalik, kita yang dapat dosa Bapak Ibu. Ngapa? Kita punya sifat dendam. Siapa kita? Allah ya Maha Pengampun. Kita ni siapa? Orang yang buat dosa banyak oleh Allah diampuni. Ini ada cerita nih. Ada orang bunuh 99. Dalam kitab nih ya. Ada orang bunuh 99 orang. Lalu pergi ke satu kiai, satu ulama. Pak Kiai, saya udah bunuh 99 orang. Kata Kiai, seram gak kau nih? Saya mau nanya Kiai, apakah Allah mengampuni dosa saya? Apa kata Kiai? Oh enggak, Allah enggak akan mengampuni dosa kau. Bunuh satu yaitu dosa besar. Apa? 99 orang. Allah enggak akan ampuni dosa kau. Akhirnya dibunuhlah Kiai itu. Prek, mati Kiai. Pas 100. Pergi lagi ke satu Kiai. Nah, kebetulan Kiai ini bukan cuma pintar, alim, tapi cerdik. Namanya Kiai Sahrukan, namanya Bapak Ibu. Nanya, Pak Kiai, saya udah bunuh 99. Tadi saya barusan pergi ke satu Kiai, saya tanya, apakah Allah ngampuni dosa saya? Dia bilang, tidak. Saya bunuh Kiai tersebut, pas 100. Jangan sampai Ustadz Sahrukan jadi 101. Saya mau tanya, Ustadz, apakah Allah ngampuni dosa saya? Kebetulan Ustadz ini bukan cuma pintar, tapi cerdik. Jangankan kau bunuh 100, kau bunuh sedunia, selama kau betul-betul minta ampun kepada Allah, tidak mau lagi mengulangi dosa kau, Allah ampuni dosa kau. Jadi Pak Ustadz gimana caranya? Sekarang kau pergi ke masjid, sholat taubat, nangis pada Allah, Allah ampuni dosa kau. Berangkat dia, berangkat di masjid. Di tengah jalan antara rumah Pak Ustadz dengan masjid, di tengah-tengah dia meninggal dunia. Malaikat bingung, lapor pada Allah. Ini malaikat pencatat amal baik, malaikat rokib, dengan malaikat pencatat amal jelek, malaikat atid, berdebat. Kata malaikat rokib, masuk surga dia. Ngapa pula? Dia kan udah berniat. Cuma kebetulan mati dulu. Kata malaikat atid, oh tak bisa. Memang dia berniat, tapi kan belum ke masjid. Belum nyampe dia, belum sholat taubat, tak bisa masuk neraka. Lapor pada Allah. Kata Allah, kau ukur. Kan meninggal di tengah-tengah tuh. Ini rumah Pak Ustadz di masjid, kau ukur. Kalau lebih dekat ke rumah Pak Ustadz, masuk neraka. Kalau lebih dekat ke masjid, masuk surga. Diukur, rupanya lebih dekat ke masjid 1 kilan. Allah ampuni dosanya, masuk surga. Baru berniat mohon ampun kepada Allah. Makanya ayo, mumpung kita masih sehat panjang umur, ayo sekarang kita saling memaafkan. Nih kadang-kadang ada orang nih, lebaran nih. Dia sering pergi rumah tetangga, kan? Tiap tahun pergi rumah tetangga selama 5 tahun. Lalu tetangga tak pernah balas pergi ke rumah kita. Ditanya, kau apa? Kayak kau tak pergi lagi sekarang? Pajo aku tak pergi rumah dia. 5 kali aku ke rumah dia, sekalipun dia tak pergi rumah aku. Ada tak? Ada biasa tuh. Jangan, tidak ada Bapak Ibu, tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Walaupun tetangga kita tak pernah pergi ke rumah kita tetap pergi. Kalau kita mengharap balasan dari tetangga kita, berarti kita tidak ikhlas. Masalah dia tak pergi tak apa-apa, yang penting kita pergi. Saya, alhamdulillah, ini tidak ada tetangga saya, tidak ada orang gang saya. Silahkan tanya ke tetangga saya semua. Tiap malam lebaran, bukan malam lebaran, biasa kalau tidak malam ketiga lebaran atau malam keempat, kita punya program, boleh diikut gang-gang lain. Ini kita punya program, pertama pergi ke rumah saya atau pergi ke rumah abah saya. Ya nanti setelah itu ramai-ramai nih warga, lalu kita pergi ke rumah sampai habis 3 gang habis. Nggak lama, 3 menit ya per rumah. Ada yang megang jam, yang megang HP. Asal nyampe 3 menit, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pindah. Semua harus ikut. Jadi ada perjanjian, semua harus ikut. Alhamdulillah semuanya ikut. Jadi kita pun bisa raya-raya 3 gang, ya. Gang kita, gang samping kanan, gang samping kiri. 3 gang bisa selesai semua dalam 1 malam. Selesai sampai jam 12 malam selesai. Kenapa? Untuk menjalin silaturahmi. Yang tadi memusuh tetangga kan,
Bermusuh, akhirnya tak mau ngikut. Kalau tak ngikut dia malu kan tanggung yang lain. Ketemu kan musuhnya, salaman. Pertama salaman merengot. Tahun depan ketemu lagi salam lagi, agak senyum sedikit. Tahun depan ujung-ujungnya baik. Nah ini boleh kita praktekkan gitu, programkan gitu. Ya, alhamdulillah ada santri saya daerah Parit Banjar, Punggor. Nah, itu praktekkan juga. Ada juga yang di Siantan, praktekkan. Ya, asal usulnya dari tempat kita nih, Sungai Jawi dulu. Ya, jadi kita mumpung sekarang ini masih ada lebaran, saling memaafkan. Dosa nih Bapak Ibu terbagi dua. Kalau kita punya dosa pada Allah itu gampang. Maafnya Allah gampang memaafkan. Allah gampang menerima tobat kita. Contoh dosa kepada Allah apa? Berzina, berjudi, narkoba, mabuk. Sekarang mesti pakai budak muda-muda nih. Judi apa tuh yang pakai game tuh? Apa kata dapat duit? Apa kata beli pulsa? Judi apa? Judi slot. Nah, banyak budak-budak muda tuh. Ada kawan saya, Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya tak pernah keluar rumah. Tak pernah keluar rumah. Iya Pak Ustadz, Masya Allah dia di kamar Pak Ustadz. Saya tak mau kalau keluar rumah nanti anak saya rusak Pak Ustadz, pergaulan. Makanya di dalam di rumah senang sih Pak Ustadz. Diberi HP ke? Iya Pak Ustadz beri HP. Itu namanya kalau diam di rumah diberi HP, bukan diam di rumah, itu udah keliling dunia. Walaupun diam di rumah kalau udah megang HP Pak Bu, keliling dunia. Bisa nyampe Jakarta, bisa nyampe Amerika. Kecuali diam di rumah tak ada diberi HP. Bapak Ibu tahu bahayanya HP tahu? Coba ibu-ibu yang tak belum paham HP, YouTube tuh kan ada gambar mic halo-halo tuh. Ngomong aja apa? Keluar. Ngomong apa aja Pak? Naudzubillah rosak sekarang Pak. Saya punya santri. Jadi santri saya ini kan yang nginap 600, yang tak nginap ada 800. Itu yang tak nginap kan kadang sebenarnya tidak boleh pegang HP. Cuma namanya budak-budak degil ya. Anak-anak luar tuh biasa bawa HP. Ada murid siswa kelas 4 SD. Ya, dulu yang ketangkap HP masih kelas 2 SD, sekarang kelas 4. Pada waktu itu kelas 2 SD. Ketangkap HP, wali kelasnya berikan ke saya. Saya periksa HP-nya tuh, YouTube-nya. Apa yang dia tonton tuh YouTube-nya? Astagfirullahaladzim, porno. Akhirnya saya panggil wali kelas, panggil orang tua. Saya tanya ke wali kelas, ini kok bisa nih kecolongan gini? Nggak tahu lah Pak Ustadz, padahal dia nih nulis bagus Pak Ustadz. Ya. Kalau baca bagus, cuma kalau nulis tuh Pak Ustadz, kadang-kadang ada lebih satu huruf, kadang-kadang ada kurang satu huruf. Saya panggil anaknya, saya tanya, Bang, kau ini kan nulis kurang pandai, kadang lebih, kadang kurang hurufnya. Ngapa pula kau YouTube dipandai nulis? Slow ya dia jawab. Gampang Pak Ustadz, tak usah pakai tulis Pak Ustadz. Tinggal picit ya Pak Ustadz, gambar mic tuh halo, tinggal kita bilang video porno, keluar Pak Ustadz. Rosak tak rosak Bu? Ini anak saya 4. Ini kebetulan ikut dia. Ini anak saya 4 nih masuk nanti hari Senin sekolahnya. Itu nomor 3, nomor 2 ikut. Ya, ini semua anak saya 4-4-nya tak ada megang HP. Dilarang. Sampai anak saya pertama nih, insya Allah tamat SMP. Alhamdulillah doakan Bapak Ibu baru hafal 7 juz. Ya 2 minggu lagi saya antar ke Malang untuk melanjutkan hafalan Qurannya. Nggak ada megang HP. Anak saya ini kelas 3 SMP sekarang. Sampai diprotes, Baba. Limadha ukhti ma'amsik jawal ma'andal ailah kullu tamsik jawal. Kebetulan saya dengan anak saya semuanya pakai bahasa Arab. Yang artinya gini, bahasa pontianaknya, ngapa aku nih tak bisa megang HP, sedangkan sepupu tuh bahkan lebih muda dari ukhti, manggilannya ukhti dia, dibelikan HP kena orang tua. Ngapa Bapak tak belikan kita HP? Saya bilang nanti kalau ukhti kawin ketika suaminya bilang saya terima nikahnya, ya kata Pak Bengulu sah, saya pinjam, Bapak pinjam ke suaminya, ayo bawa konter HP, baru beli HP. Masih lama Pak, masih lama. Tapi anak saya alhamdulillah Bapak Ibu enggak kuper, enggak bodoh. Andaikan saya beri anak saya HP, enggak mungkin bisa hafal 7 juz Al-Quran. Gimana mau hafal 7 juz Al-Quran? Di rumah bisa hafal Quran 7 juz. Tapi ini HP perusak Bapak Ibu, perusak. Ya kebetulan kadang-kadang begini, bapaknya keras tak boleh HP, emaknya malah break. Sedangkan bapak takut ke mak. Atau bapak mak keras, datuk malah break. Ini payah nih. Makanya nih saya sebut setan nih Bapak Ibu, setan nih.
Ya, kalau setan zaman dulu dibacakan ayat kursi lari. Tapi kalau setan ini jangankan dibacakan ayat kursi, dilempar kursi pun tak lari. Gara-gara HP nih, gara-gara setan HP, ya banyak suami istri bercerai. Gara-gara setan nih. Ya, gara-gara apa? Ngelik, biasa ngelik pertama. Makanya perzinahan itu terjadi bukan langsung terjadi perzinahan. Apa kata ulama? Awwaluhu nadrun fatabassumun fakalamun fawa'dun faliqaun fazina. Awwaluhu nadrun, pertama melihat, lihat lo di HP. Ya, fatabassumun, senyum, diklik, klik. Nah, udah diklik fakalamun, nanya, "Mana rumahnya, Dek?" Ya, apa sendiri ke, udah punya suami ke belum? Ya, anak bang sekarang sedang sendiri bang. Anak berapa? Belum punya anak bang. Ya bolehlah ketemu. Fawadun, janjian. Ini kata ulama. Ini urutannya orang berzina, bukan langsung berzina. Pertama tadi fanatrun, melihat di HP, lalu kata basubun, klik, love, klik. Ya fakalamun, kenalan. Fawadun, ketemuan. Fawadun, janjian. Udah janjian, falikaun, ketemuan yuk di hotel ano, fazina, terjadilah perzinahan. Sebabnya ini. Ya, makanya hati-hati Bapak Ibu ya. Ya kecuali kalau anak kita udah besar ya enggak apa-apa. Tapi ya lebih untuk HP nih, untuk anak kita, lebih besar mudaratnya, lebih besar bahayanya daripada manfaatnya. Tapi Pak Ustadz, anak saya kan daring Pak Ustadz. Dulu gara-gara Covid Corona kemarin tuh kan, belajar lewat HP kan, betul. Belajarnya 2 jam, main gamenya 5 jam. Ada orang tua bangga, alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya hebat main game Pak Ustadz. Dia dapat koin, nanti jadi duit. Haram. Jangan bangga Bapak Ibu, itu judi, haram. Ada orang tua bangga, hebat anak saya. Oh, dia udah dapat 7 juta Pak Ustadz, bawa ke Mekah, umroh Pak Ustadz. Umroh, duit judi online. Nggak boleh, itu haram Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan oleh Allah anak kita semua diselamatkan. Jadi dosa terbagi 2. Pertama, dosa berhubungan dengan Allah seperti berzina, berjudi, mabuk-mabukan, narkoba. Tobatnya cukup apa? Cukup 3 tobatnya. Berhenti dari dosa, menangis, menyesal kepada Allah atas dosa yang kita perbuat. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi dosa tersebut. Yang bahaya ini dosa berhubungan dengan manusia. Apa dosa berhubungan dengan manusia? Seperti ngambil barang orang tanpa izin. Banyak sekarang orang ngambil tanah orang tanpa izin. Kita nih, ada sebagian orang, bukan kita ya, orang. Slow ya dia, geser pagar rumah, masuk ke tanah tetangga. Tak apa-apa bah, cuma setengah kilan. Hati-hati, itu ngambil barang orang tanpa izin. Ibu-ibu biasa, mohon maaf, balik belanja di pasar, lupa beli daun pandan. Slow ya metik punya tetangga 3 butik teh. Lihat, haram. Juga apalagi dosa berhubungan dengan manusia, nyakiti hati orang, bongkar aib, gosip, ngomongkan orang. Ini dosa berhubungan dengan manusia, ngomongkan orang, tidak boleh. Ngomongkan orang, walaupun orang tersebut apa buat dosa, kecuali ini jadi banyak orang tak paham ya. Ada ghibah. Ghibah tuh ngomongkan aib orang, hukumnya dosa. Kalau orang tersebut buat dosa bertapuk-tapuk. Contoh, ada orang mabuk bertapuk dalam kamar, lalu kita ngintip, lalu kita sebarkan ke orang, itu namanya ghibah, dosa. Tapi kalau orang buat dosa terang-terangan, kita ceritakan tidak dosa. Ada orang berzina terang-terangan di pinggir jalan, dia berzina, atau dia terang-terangan mabuk-mabukan, lalu kita cerita ke orang, apa sih yang tuh tadi aku lihat dia mabuk-mabuk, tidak dosa. Ngapa? Karena dia buat dosa terang-terangan. Ya, terang-terangan. Jadi kita ngomongkan enggak apa-apa, enggak dosa. Tapi kalau udah enggak terang-terangan, itu yang namanya ghibah, gosip. Jadi dosa yang berhubungan dengan manusia ini Bapak Ibu, kayak nyakiti hati orang tadi, enggak akan Allah ampuni. Makanya hati-hati sebelum kita berangkat haji, yang punya musuh, tetangga, apalagi keluarga ya. Hati-hati, lebih besar dosa dengan keluarga, adik beradik nih. Enggak ada gunanya Bapak Ibu. Bagus Bapak Ibu jangan berangkat haji, enggak usah berangkat. Batalkan ya. Kalau masih punya musuh, jadi Bapak Ibu masih punya musuh nih, berangkat ke Mekah, enggak usah berangkat, diam aja di rumah, enggak ada gunanya. Buang di sifat gengsi.
Buang sifat malu daripada kita berhabis puluhan juta tapi tak ada manfaatnya. Balik nanti cari saudara kita yang kita bermusuh. Balik nanti pergi rumah tetangga. Kenapa? Ingat, tidak ada gunanya bapak ibu nangis-nangis. Astaghfirullah depan Ka'bah nangis. Allah tidak akan ampuni dosa kita. Walaupun kita menangis hingga meneteskan air mata darah, tapi kita tidak minta maaf kepada orang yang kita sakiti hatinya, tidak minta maaf kepada orang yang kita bermusuhan dengannya, Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Buang gengsi, buang sombong. Ayo, nanti yang masih punya musuh balik pergi kan. Dia tak mau beri maaf Pak Ustaz. Kami udah WA, kami udah ke rumah dia tak mau beri maaf, malah merengut Pak Ustaz. Kalau kita udah minta maaf, dia tak ada beri maaf, udah lepas tanggung jawab kita, dosanya balik ke dia. Kenapa? Karena dia punya sifat dendam. Yang penting tugas kita minta maaf. Pak Ustaz, kami kemarin ketemu dia, kakak kami yang kami bermusuh Pak Ustaz, kami udah salaman ndak dianggap minta maaf, harus ngomong. Ya salaman kan belum tentu minta maaf, harus ngomong, Kak, maaf Kak ya, saya punya yang dosa kemarin ya, yang saya curi ayam kakak 2 ekor tuh, jadi saya minta maaf. Umpama harus ngomong, nggak cukup salaman. Atau kalau kita tidak berani ngomong minta maaf, jangan-jangan udah canggih, pakai WA, boleh pakai WA. Assalamualaikum Kak, saya mohon maaf Kak, saya takut Kak, saya bentar lagi mau haji nih Kak, tidak ada guna saya haji Kak, tolonglah Kak maafkan. Lalu kakaknya jawab, tak ada, biar sampai mati aku tak maafkan kau. Udah, lepas tanggung jawab kita. Yang penting kita udah minta maaf. Ya, mudah-mudahan oleh Allah dosa-dosa kita diampuni semua ya. Kita semua sehat, panjang umur, bisa nanti nyampe ke Mekah balik lagi dalam keadaan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sebelum saya tutup karena ini nanti agak panjang waktunya pembagian karung dengan karuni, ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang seputar ya pembahasan tadi atau tentang yang lain, dipersilakan. Kalau untuk haji kita yang reguler nih, itu untuk tanggal keberangkatan belum ada ya. Belum ada, tapi antara tanggal 27 ke belakang. Tapi kalau yang plus, kan ada beberapa jamaah kita plus nih, ada beliau nih Abah Haji Mukhtar, itu berangkatnya udah keluar tanggalnya tanggal 29 untuk berangkat. Ya. Baik, ada pertanyaan silakan tentang ibadah haji atau yang lain.